Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Arif Maulana, Kalisa Alifia Putri, Nabila Nur Ashra, Nadia Nazilah, Syafarudin, dan Yuda Dama Putra. Penjelasan unsur intrinsik dan macam-macamnya. Unsur intrinsik adalah unsur yang berasal dari dalam sebuah karya sastra dan menjadi pembangun fisik dari karya tersebut. Macam-macam unsur intrinsik. Yang pertama ada tema, merupakan unsur yang menyajikan gambaran umum cerita. Yang kedua tokoh, merupakan unsur yang menyajikan informasi perihal pihak-pihak yang melakukan tindakan dalam hikayat. Yang ketiga, penokohan, merupakan unsur yang menerangkan sifat yang disematkan kepada para tokoh. Yang keempat, latar, merupakan unsur yang menerangkan informasi tempat dan waktu terjadinya peristiwa, serta suasana yang terbangun dalam hikayat. Yang kelima, latar, alur, merupakan unsur yang menerangkan orientasi pergerakan peristiwa dalam hikayat. Yang keenam, sudut pandang, merupakan unsur yang menerangkan cara penulis memosisikan dirinya dalam hikayat. Ketujuh, gaya bahasa, merupakan unsur yang menerangkan gaya pengguna bahasa dalam hikayat, seperti kiasan atau lugas. Kedelapan, amanat, merupakan unsur yang menerangkan pesan yang disampaikan penulis dalam hikayat. Selanjutnya dibacakan oleh Nadia. Hikayat Sri Rama. Pada suatu hari, Sri Rama dan Laksamana pergi mencari Sita Dewi. Mereka berjalan menelusuri hutan rimba belantara, namun tak juga mendapat kabar keberadaan Sita Dewi. Saat Sri Rama dan Laksamana berjalan di dalam hutan, mereka bertemu dengan seekor burung jantan dan 4 ekor burung betina. Lalu Sri Rama bertanya pada burung jantan tentang keberadaan Sita Dewi yang diculik orang. Burung jantan mengatakan bahwa Sri Rama tak bisa menjaga istrinya dengan baik. Tak seperti dia yang memiliki 4 istri namun bisa menjaganya. Tersinggunglah Sri Rama mendengar perkataan burung itu. Kemudian Sri Rama memohon pada Dewata Mulia Raya agar mengutuk burung itu menjadi buta hingga tak dapat melihat istri-istrinya lagi. Seketika burung itu buta atas takdir Dewata Mulia Raya. Malam telah berganti siang, di tengah perjalanan mereka bertemu dengan seekor bangau yang sedang minum di tepi danau. Bertanyalah Sri Rama pada bangau itu. Bangau mengatakan bahwa ia melihat bayang-bayang seorang wanita dibawa oleh Maharaja Rawana. Sri Rama merasa senang karena mendapat petunjuk dari cerita bangau itu. Sebagai balas budi, Sri Rama memohon pada Dewata Mulia Raya untuk membuat leher bangau menjadi lebih panjang sesuai dengan keinginan bangau. Namun Sri Rama khawatir jika leher bangau terlalu panjang maka dijerat orang. Setelah Sri Rama memohon doa, ia kembali melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian datanglah seorang anak yang hendak mengail. Tetapi anak itu melihat bangau yang sedang minum kemudian menjerat lehernya untuk dijual ke pasar. Sri Rama dan Laksamana bertemu dengan anak itu dan membebaskan bangau dengan memberi anak itu sebuah cincin. Ketika dalam perjalanan, Sri Rama merasa haus dan menyuruh Laksamana untuk mencarikannya air. Sri Rama menyuruh Laksamana untuk mengikuti jatuhnya anak panah agar dapat menemukan sumber air. Setelah berhasil mendapatkan air itu, Laksamana membawanya pada Sri Rama. Saat Sri Rama meminum air itu, ternyata air itu busuk. Sri Rama meminta Laksamana untuk mengantarnya ke tempat sumber air di mana Laksamana memperolehnya. Sesampai di tempat itu, dilihatnya air itu berlinang-linang. Sri Rama mengatakan bahwa dulu pernah ada binatang besar yang mati di hulu sungai itu. Kemudian Sri Rama dan Laksamana memutuskan untuk mengikuti jalan ke hulu sungai itu. Selanjutnya dibacakan oleh Syafarudin. Mereka bertemu dengan seekor
burung besar bernama Jentayu yang tertambat sayapnya dan yang sebelah lebah. Sri Rama bertanya kepadanya mengapa sampai Jentayu seperti itu. Jentayu menceritakan semuanya pada Sri Rama tentang pertarungan yang melawan Maharaja Rawana. Setelah Jentayu selesai bercerita, ia lalu memberikan cincin yang dilontarkan Sita Dewi saat Jentayu gugur ke bumi saat berperang dengan Maharaja Rawana. Kemudian cincin itu diambil oleh Sri Rama. Bahagialah Sri Rama melihat cincin itu memang benar cincin istrinya, Siti Dewi. Jentayu berpesan pada Sri Rama jika akan pergi menyeberang ke negeri Ampari. Sri Rama tidak boleh singgah ke tepi laut karena di sana terdapat gunung bernama Gendara Wanam. Di dalam bukit tersebut ada saudara Jentayu yang bernama Desampani sedang bertapa. Jentayu tidak ingin saudaranya itu mengetahui bahwa dirinya akan segera mati. Setelah Jentayu selesai berpesan, ia pun mati. Sri Rama menyuruh Laksamana mencari tempat yang tidak terdapat manusia dengan memberinya sebuah tongkat. Tetapi Laksamana tidak bisa menemukan tempat itu. Lalu ia kembali pada Sri Rama. Laksamana mengatakan Sri Rama bahwa dia tidak dapat menemukan sesuai perintah Sri Rama. Kemudian Sri Rama menyuruh Laksamana untuk menghimpun semua kayu api dan meletakkannya di tangan Sri Rama. Beberapa lama kemudian Sri Rama lalu Beberapa lama kemudian api itu padam. Laksamana heran melihat kesaktian Sri Rama yang tangannya tidak terbuka bakar. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan meninggalkan tempat. Selanjutnya dibacakan Arif Maulana. Menganalisis unsur intrinsik dalam hikayat Sri Rama. Tema kesetiaan dan pengorbanan. Buktinya, para patik Sri Rama berani berkorban nyawa demi membantu Sri Rama yang sedang kesulitan cari Sita Dewi. Mereka bakti akan perintah Sri Rama dengan menunjukkan kesetiaan mereka pada Sri Rama. Alur maju. Buktinya, Sri Rama mencari Sita Dewi yang dibawa lari oleh Maharaja Rawana. Dia berhasil menemukan petunjuk tentang keberadaan Sita Dewi saat bertemu dengan Jentayu. Namun Jentayu mati setelah menceritakan tentang pertarungannya melawan Maharaja Rawana. Mayat Jentayu dibakar di atas tangan Sri Rama. Tokoh utama Sri Rama. Tokoh tambahan Laksamana, Sita Dewi, Maharaja Rawana, Jentayu, Dasampani, Burung Jantan, dan Bangau. Penokohan. 1. Sri Rama, penolong, baik dan pantang menyerah. Yang kedua, Laksamana, baik dan penurut. Yang ketiga, Siti Dewi, baik. Maharaja Rawana, jahat. Jentayu, baik. Burung Jantan, jahat. Bangau, baik. Latar waktu, siang hari. Latar tempat, di hutan rimba belantara. Latar suasana, bahagia mengharukan. Sudut pandang, menggunakan orang ketiga sebagai utama. Gaya bahasa, menggunakan bahasa Melayu, menggunakan kata penghubung atau konjungsi, menggunakan kata arkais atau kata yang sudah jarang dipakai. Amanat, hargailah pengorbanan seseorang yang rela mati demi membantu kita. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.